Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Disha Buhori. Kami di sini untuk mempresentasikan tentang tes Rorschach. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan kelompok saya, yaitu ada Arbi Aureliana, ada Fania Michelle, dengan saya sendiri Buhori, ada Tirta Yuda, ada Nabila Munifa, ada Suci Fitria, ada Hanafi Amelia, ada Farhana Kamila, ada Haikal Adimukti, ada Wardatul Amalia, Agus atau Hila, ada Stefani, ada Rizky Rijaldi. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu sejarah tes Rorschach. Tes Rorschach diciptakan oleh seorang psikiater Swiss yang bernama Hermann Rorschach pada tahun 1921. Dalam monografinya, Physiognostik Rorschach merupakan orang yang pertama kali menerapkan teknik noda tinta atau yang disebut dengan ink blood untuk diagnosa kepribadian secara keseluruhan. Rorschach memulai penelitian pada tahun 1911 saat bekerja di rumah sakit jiwa pada awalnya. Rorschach menggunakan bercak tinta ini untuk membedakan individu yang mengalami gangguan skizofrenia dan manik depresi. Terus sini ada definisi tes Rorschach, yaitu definisinya ada tes Rorschach merupakan cara atau prosedur untuk mengungkapkan kepribadian individu dengan menggunakan teknik proyektif. Tes dengan teknik proyektif ada bermacam-macam. Salah satunya ada dengan teknik Rorschach ini. Tes dengan teknik proyektif dimaksudkan untuk mengukur atau mengetahui kepribadian seseorang. Menurut Rorschach, persepsi muncul dari adanya sensasi atau kelompok sensasi yang kemudian memancing memori berupa gambar-gambar dari kelompok sensasi yang lebih dahulu kita miliki. Karena itu, dalam persepsi, kita memiliki 3 proses, yaitu sensasi, memori, dan juga asosiasi. Baik, selanjutnya itu ada tujuan tes Rorschach. Tujuan dari teknik Rorschach itu yaitu untuk memberikan suatu deskripsi tentang keseluruhan kepribadian seseorang yang memiliki arti klinis, bukan sebagai pemprediksi bagian-bagian dari perilaku seseorang. Kemudian, hasil dari tes Rorschach ini dapat digunakan untuk membantu terapis dalam menangani klien, karena tes ini memberikan gambaran tentang struktur dasar kepribadian yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Meskipun tes Rorschach ini memberikan gambaran mengenai kepribadian seseorang, namun bukan berarti tes ini mampu mengungkapkan seluruh aspek kepribadian seseorang. Kemudian di sini ada tes Rorschach, 3 aspek pada tes Rorschach ini. Aspek pokok kepribadian seseorang, yaitu yang pertama itu ada kognitif. Kognitif itu berkaitan dengan status dan fungsi intelektual, kemudian pendekatan terhadap masalah, kayak kekuatan observasi, pemikiran orisinal, produktivitas ide, dan juga luas interest. Kemudian yang kedua itu ada aspek afektif, yaitu berkaitan dengan suasana emosi secara umum, kayak misalnya perasaan terhadap diri sendiri, responsivitas terhadap orang lain, kemudian reaksi terhadap tekanan sosial, kontrol terhadap dorongan emosional. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada aspek fungsi ego. Nah, ini tuh termasuk berkaitan dengan kekuatan ego dan daerah konflik. Selanjutnya ada konsep teori tes Rorschach. Asumsi dasar yang digunakan dalam tes Rorschach ini adalah adanya hubungan antara persepsi seseorang dengan kepribadiannya. Jadi dalam tes Rorschach ini terdiri dari 10 kartu yang sudah terstandarisasi, kartu-kartu di mana kartu-kartu tersebut itu dapat digunakan sebagai alat asesmen kepribadian seseorang. Bercak tinta ini dicetak di atas kertas tebal berwarna putih sebagai dasarnya dengan panjang 9,5 kali 5,5 inci. Kartu-kartu tersebut dikelompokkan menjadi 2, yaitu kartu akromatik, yaitu
kelompok kartu ini hanya memiliki warna hitam, putih, dan abu-abu. Sedangkan yang kedua itu kartu kromatik, yaitu kelompok kartu ini memiliki aneka warna seperti merah, hijau, kuning, dan biru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mbak Wardah. Yang selanjutnya, tugas tester dalam tes ini yaitu mencatat respon verbal, slide selanjutnya. Tugas tester adalah tes ini yaitu mencatat respon verbal dari subjek, waktu reaksi, lama respon, posisi kartu yang menunjukkan respon subjek, catatan spontan subjek, ungkapan emosional, dan perilaku subjek selama tes. Yang selanjutnya, kartu-kartu memiliki karakter masing-masing yang sering disebut sebagai individual properties. Yang selanjutnya, macam-macam kartu pada tes Rorschach. Yang pertama, kartu 1 termasuk kartu akromatik, terdapat bercak besar yang berwarna hitam keabu-abuan dengan 4 lubang putih yang menyolok di tengah. Reaksi pertama teste biasanya akan menggunakan keseluruhan bercak itu dan melihatnya sebagai makhluk bersayap. Kartu yang kedua adalah kartu pertama yang mempunyai warna meskipun hanya warna merah saja. Biasanya teste memberi jawaban dengan menggunakan bagian-bagian bercak itu secara terpisah. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada kartu 3 dan kartu 4. Pada kartu 3, terdiri dari 2 bagian berwarna hitam keabu-abuan yang terpisah dan dihubungkan oleh warna abu-abu muda. Di antara kedua bagian itu terdapat bercak merah yang cukup jelas. Dibandingkan dengan kartu 1 dan 2, kartu 3 ini tampak terpisah-pisah secara jelas dan lebih sugestif, sehingga lebih mudah untuk memberikan respon. Sedangkan pada kartu 4, bercak tinta pada kartu ini menimbulkan kesan besar, berat, utuh, masif, dan berwarna hitam dengan shading yang kuat dan jelas bentuknya, sehingga sering membingungkan subjek. Lalu di sini ada kartu 5 dan juga kartu 6. Pada kartu 5, bentuk bercak dalam kartu ini sangat jelas dan hampir semua berwarna hitam pekat. Shading tidak kuat, dan warna hitamnya rata. Kebanyakan testi akan mudah sekali memberikan respon, terutama bagi yang mengalami kesulitan memberikan respon pada kartu sebelumnya. Oleh karena itu, kartu ini juga disebut sebagai kartu penolong atau recovery card, seperti kartu 3. Pada kartu 6, kartu ini disebut sebagai sex card, karena bagian atas sering dipersepsi sebagai alat kelamin pria dan di bagian bawah seperti alat kelamin wanita. Juga bagian-bagian lain yang sangat memungkinkan menimbulkan kesan hal-hal yang berhubungan dengan seks. Dengan kata lain, banyak fasilitas seksual dalam kartu ini. Lalu, kartu 7. Pada kartu 7 ini, bercak tinta pada kartu 7 mempunyai kesan ringan dan lembut. Warnanya abu-abu muda dengan sedikit bagian agak gelap di bagian tengah bawahnya. Kartu ini memungkinkan testi memberikan respon secara keseluruhan berupa awan dan juga asap. Lalu pada kartu 8, kartu ini adalah kartu pertama yang seluruhnya berwarna. Warnanya tidak hanya merah saja seperti pada kartu 2 dan 3, tapi juga ada warna-warna yang lain. Bentuknya agak kecil dan menyatu dengan beberapa bagian yang jelas dan terpisah. Bagian atas berwarna abu-abu, kehijauan, sedangkan bagian tengah berwarna biru dan bagian bawah berwarna merah muda dan orange, dan bagian samping kiri dan kanan berwarna merah muda. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu bercak tinta kartu 9. Bercak tinta pada kartu ini menimbulkan kesan besar dibandingkan dengan bercak pada kartu 8.
maupun kartu-kartu yang lain, tetapi bentuk atau strukturnya tidak jelas, sehingga sulit untuk membedakan bagian-bagiannya. Warna-warnanya saling bertumpang tindih atau tercampur dan struktur bercak yang tidak jelas membuat beberapa testi mengalami kesulitan untuk memberikan jawaban secara keseluruhan atau memilih bagian-bagian tertentu. Hanya orang yang mempunyai tingkat intelektual yang cukup tinggi atau di atas rata-rata saja yang mampu memberikan jawaban dengan baik. Oleh karena itu, kartu ini disebut dengan intellectual blocking card. Selanjutnya itu kartu 10. Pada kartu ini warna-warna itu tersebar secara terpisah, sehingga sulit bagi testi untuk melihat bercak sebagai suatu yang utuh. Kalau testi mempunyai kemampuan mengorganisasikan bercak dengan baik, respon yang sering muncul adalah pelet seorang pelukis atau pemandangan di bawah laut. Selanjutnya. Sepuluh kartu tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kartu akromatik. Kelompok kartu ini hanya mempunyai warna hitam, putih, dan abu-abu, yaitu kartu 1, kartu 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya, kartu 2, kartu karomatik. Kartu karomatik kelompok kartu karomatik mempunyai aneka warna lain, misalnya merah, biru, hijau, dan sebagainya. Yaitu kartu 2, kartu 3, kartu 8, kartu 9, dan 10. Selanjutnya itu persiapan sebelum tes. Validasi tes ini sangat dipengaruhi oleh penyajian tes. Oleh karena itu, secara penyajian dan kesiapan untuk tes harus betul-betul diperhatikan. Nah, untuk persiapan sebelum tes ini, yang pertama, kesiapan tester dan testi, baik fisik maupun psikis. Jadi, tester dan testi ini sebelum melakukan tes itu kondisinya harus sehat gitu, baik secara fisiknya maupun secara psikisnya. Dan tester ini juga harus mengetahui kondisi fisik si testi ini, apakah dia sedang kelelahan atau mungkin dia sedang sakit. Jadi si testernya harus mengetahui. Untuk kondisi secara psikisnya, si tester ini juga harus mengetahui kondisinya. Apakah dia sedang sedih atau sedang mengalami masalah atau mengalami tekanan-tekanan lainnya. Yang kedua, suasana lingkungan fisik dan sosial. Untuk lingkungan fisik ini, misalnya ruangan itu harus rapi, bersih, kemudian wangi, dan ruangannya itu juga tenang. Untuk suasana sosialnya, misalnya tester ini memberikan berkomunikasi dengan baik gitu, secara baik, atau membuat si testi ini nyaman sehingga si testi ini lebih mudah terbuka kepada tester. Yang ketiga, pengaturan tempat duduk tester dan testi. Nah, untuk pengaturan tempat duduk ini bisa berhadap-hadapan, bisa berdampingan, yaitu membentuk siku, juga bisa berdampingan si tester ini agak condong ke belakang. Nah, sebenarnya kalau menurut saya, posisi duduk yang paling bagus itu yang membentuk siku. Yaitu untuk memudahkan tester dalam melihat perilaku-perilaku yang muncul pada si testi. Yang keempat, alat-alat yang dibutuhkan seperti alat tulis, pensil, kemudian penghapus, kemudian stopwatch, lembar jawaban, dan lembar soal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada penyajian awal tes. Penyajian tes Rorschach tersebut terlebih dahulu tester harus memberikan instruksi. Instruksi dalam tes ini memang tidak ada formulasi yang baku seperti pada tes objektif atau intelijensi dan tes bakat. Hal ini karena tergantung pada kondisi dari testi, misalnya latar belakang pendidikan, sosial budaya, usia, dan keadaan khusus lainnya. Meskipun demikian, ada kriteria yang harus dipenuhi untuk memberikan instruksi, yaitu yang utama adalah menggunakan kata-kata netral dan tidak sugestif. Selanjutnya ada tahap tes Rorschach. Yang pertama itu performance test proper, yang kedua intuiti, yang ketiga analogi, dan yang keempat ada testing the limit. Selanjutnya tahap awal yaitu performance proper.
Pada tahap ini, tester menyajikan dan menunjukkan 10 kartu bercak tinta pada testi secara beruntun satu persatu. Kartu tersebut ditunjukkan pada testi dalam posisi tegak. Tidak diberikan kesempatan untuk memberikan respon. Testi diberikan kesempatan untuk memberikan respon atau jawaban secara spontan tanpa bimbingan atau tekanan. Selanjutnya ada tugas testi adalah mencatat jawaban yang diucapkan testi. Cara mencatat sudah ditentukan dengan aturan-aturan tertentu untuk memudahkan komunikasi antara pengguna tes rostat ini. Hal tersebut perlu dicatat adalah respon atau jawaban dan waktu. Untuk waktu ada 3 jenis yang harus dicatat, yaitu waktu reaksi, waktu respon, dan respon total. Posisi kartu yang dicatat di sini adalah posisi kartu yang dipegang testi pada saat memberikan respon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ansri. Baik, selanjutnya ada tahap 2 yaitu inquiry. Tahap inquiry ini adalah untuk memperjelaskan jawaban agar dapat diberi skor dengan tepat. Yang dapat dilakukan dengan cara ada 2, yaitu memperoleh berbagai keterangan dari testi tentang bagaimana dia melihat bercak sehingga sampai pada konsep jawaban. Memberikan kesempatan kepada testi untuk melengkapi jawaban maupun menambah respon-respon baru. Macam-macam pada tahap ini. Yang pertama itu ada inquiry untuk lokasi, inquiry untuk determinan, yang ketiga itu inquiry untuk isi atau konten. Selanjutnya, yang ketiga itu ada tahap analogi. Tahap ini bersifat opsional, artinya boleh dilakukan tetapi juga boleh dilaksanakan tergantung pada kondisi tes atau jawaban yang diberikan. Tahap analogi ini diberikan apabila tester menjumpai 2 situasi dalam tes ini, yaitu ada kartu kosong atau ditolak testi. Yang kedua itu determinan atau lokasi tertentu muncul sangat sedikit atau hanya 1, padahal bercak mempunyai fasilitas tersebut. Selanjutnya ada tahap 4, testing the limit. Tahap ini dilaksanakan apabila pada tahap-tahap sebelumnya testi tidak mampu memberikan jawaban-jawaban tertentu, yaitu seperti contohnya tidak ada lokasi keseluruhan W atau sebagian besar D. Yang kedua, tidak ada konsep manusia atau hewan sedang bergerak. Skornya M atau FM. Yang ketiga itu tidak ada jawaban yang mengombinasikan antara bentuk dan warna atau skornya. FC. Tidak ada jawaban yang menggunakan shading atau skor Megan Duke, C, K, atau K. Tidak ada jawaban yang selanjutnya itu tidak ada jawaban populer. Selanjutnya tidak ada jawaban pada satu kartu atau lebih menolak untuk dijawab. Dalam melaksanakan testing the limits, ini tester sudah boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya langsung dan sugestif. Namun, oleh karena itu, hasil yang diperoleh pada tahapan ini tidak dapat dimasukkan dalam scoring yang kuantitatif, tetapi merupakan suatu bahan untuk interpretasi kualitatif. Tujuannya hanyalah ingin tahu apakah testing merupakan potensi untuk melihat konsep-konsep yang spesifik tersebut atau tidak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Scoring ini bertujuan untuk mengklasifikasi respon-respon yang dibuat testi ke dalam aspek-aspek materi percikan yang berbeda. Pemberian scoring sendiri merupakan cara untuk mengetahui bagaimana testi melakukan pendekatan terhadap masalah yang terwakili pada bercak tinta yang memiliki ciri tak terstruktur. Selain bisa juga untuk menilai apakah respon testi tergolong akurat atau tidak. Tiap aspek mempunyai simbol. Slide sebelumnya. Tiap aspek mempunyai simbol skor sehingga respon testing yang punya karakteristik yang sesuai akan termasuk dalam kategori simbol skor tersebut. Skor diberikan pada skor lokasi, yaitu area yang digunakan testing menggambarkan responnya.
ada skor determinan, yaitu dasar pemikiran testi, memberikan jawaban apa yang menyebabkan bercak yang terlihat testi sehingga menimbulkan kesan berupa respon atau jawaban. Ada juga skor konten, yaitu isi jawaban subjek. Ada skor populer atau original yang menentukan apakah jawaban atau konsep testi tergolong populer atau original. Proses pengelompokan jawaban subjek ke dalam 5 kategori scoring yaitu ada location, yaitu pada bagian nama subjek melihat konsepnya itu dalam bercak. Yang kedua ada determinan, yaitu bagaimana konsep itu dilihat subjek atau aspek yang digunakan subjek untuk memberikan jawabannya itu. Yang ketiga ada konten, yaitu isi jawaban subjek tersebut. Yang keempat ada skor populer original, yaitu apakah jawaban subjek itu merupakan konsep yang sendiri dilihat orang lain ataukah tidak. Yang terakhir ada skor form level rating, yaitu bagaimana ketepatan konsep tersebut dengan bercaknya serta bagaimana kualitasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Proses scoring. Yang pertama, scoring location. Pemberian skor untuk penggunaan lokasi sebagai perwakilan respon subjek pada lembar scoring. Skor lokasi diletakkan pada kolom log. Scoring location yaitu pada bagian mana subjek melihat konsepnya itu dalam bercak. Dalam hal ini ada beberapa kategori. Yang pertama, skor W. Skor ini diberikan bila subjek menggunakan seluruh bercak sebagai dasar untuk memberikan jawabannya. Yang kedua, skor W-cut. Skor ini diberikan subjek menggunakan paling titik 2/3 dari bercak. Yang ketiga, skor DW atau W. Skor DW diberikan apabila subjek menggeneralisasikan pada seluruh bercak. Selanjutnya. Yang kedua, skor determinan. Pemberian skor untuk pernyataan alasan atas respon yang telah diberikan testi pada tahap performance proper. Pada linear scoring, skor determinan dimasukkan pada kolom depth. Secara garis besar diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama jawaban definite, yaitu konsep jawaban mempunyai bentuk yang pasti. Yang kedua, jawaban semi-definite, yaitu suatu konsep jawaban yang mempunyai bentuk kurang pasti. Yang ketiga, jawaban indefinite, yaitu konsep jawaban yang sama sekali tidak mempunyai bentuk yang pasti atau bentuknya abstrak. Selanjutnya. 3. Scoring konten. Pemberian skor ini, skor untuk isi respon atau jawaban tes yang telah diberikan pada tahap performance proper. Juga yang muncul di tahap inquiry. Dalam proses pemberian skornya, isi jawaban yang diutamakan subjek dan dimasukkan dalam kategori mana yang mirip atau seperti yang ada pada daftar skor konten yang dibuat oleh Rorschach, lihat buku manual, dan itu menjadi skor kontennya. Konsep atau jawaban yang tidak termasuk dalam salah satu kategori skor konten yang ada atau seperti yang ada dalam daftar skor konten dalam manual, lihat buku manual, dapat di-skor sesuai dengan isi jawaban itu sendiri. Pada lembar scoring, skor konten dimasukkan ke dalam kolom konten. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang selanjutnya masih dalam proses scoring. Yang keempat ini ada pemberian skor untuk respon atau jawaban yang tergolong populer atau original, yaitu apakah jawaban subjek itu merupakan konsep yang sering dilihat orang lain atau tidak. Yang pertama ini skor populer. Jawaban atau respon yang bisa diberi skor P adalah respon tersebut yang sering kali muncul pada area percikan tertentu. Yang kedua, skor original, yaitu jawaban atau respon yang bisa diberi skor berupa respon yang jarang dikenal orang atau sering atau sekitar 1 dari 100 orang pada area-area tertentu. Selanjutnya ada Klopper menentukan syarat-syarat tertentu membuat suatu daftar jawaban populer pada setiap kartu, yaitu
kartu pertama itu respon populernya adalah makhluk yang mempunyai tubuh di tengah dan sayap di sampingnya. Pada kartu kedua, yaitu jawaban populernya adalah anjing, beruang, kelinci, kerbau, atau bagian tubuh dari binatang-binatang tersebut. Terus pada kartu ketiga, yaitu jawaban populernya adalah manusia dan binatang yang berpakaian seperti manusia atau binatang yang berpakaian untuk melakukan suatu aktivitas. Pada kartu keempat, jawaban populernya adalah kupu-kupu atau dasi yang berbentuk seperti kupu-kupu. Pada kartu kelima, jawaban populernya adalah makhluk yang bersayap dengan tubuh dan di tengah dan sayap di sisinya. Pada kartu keenam, jawaban populernya adalah kulit seekor binatang dan shadingnya memberi kesan berbulu. Pada kartu ketujuh, jawaban populernya adalah binatang yang berkaki 4 dalam berbagai gerak. Pada kartu ke-8, jawaban populernya adalah binatang yang berkaki banyak. Pada kartu ke-9, jawaban populernya adalah binatang mempunyai tubuh memanjang dan berwarna hijau. Dan pada kartu ke-10, jawaban populernya adalah binatang yang mempunyai telinga panjang atau bertanduk. Slide berikutnya. Pada proses scoring yang kelima ini, scoring FLR, yaitu bagaimana ketepatan konsep tersebut dengan bercaknya serta bagaimana kualitasnya. Penilaian FLR ini berdasarkan pada pertimbangan, yaitu yang pertama ada accuracy, yaitu ketepatan berkaitan dengan kesesuaian atau ketepatan konsep terhadap area percikan dalam hal garis-garisnya atau luas area dan bentuknya. Yang kedua ini ada specification, yaitu penjelasan berkaitan dengan cara subjek menguraikan atau menggambarkan konsep yang dilihat. Yang ketiga ini ada organization, yaitu penyusunan melihat bagaimana subjek mengorganisir bagian-bagian blot menjadi konsep yang lebih berarti. Jadi tiap respon berkisar pada skor minus 2,0 atau itu terendah sampai dengan plus 5,0, itu skor yang tertinggi. Selanjutnya ada tabulasi hasil skor. Tahap ini dilakukan apabila seorang tester melakukan analisa kuantitatif atas hasil skor sebelumnya. Sebelum melakukan analisa tes secara kuantitatif, seorang analis melakukan tabulasi atas seluruh skor dari seluruh kategori skor yang diperoleh testi atas respon atau jawaban yang diutarakan saat tes berlangsung. Dengan cara memasukkan seluruh skor ke dalam form tabulasi yang sudah disiapkan research, seperti contoh yang ada pada form di samping itu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya pembuatan psikogram dan konten. Tahap ini merupakan tahap lanjutan bila seorang analisis akan melakukan interpretasi secara kuantitatif. Tahap ini dilakukan setelah tahap tabulasi. Setelah tabulasi skor dibuat, maka skor determinan yang ada di lembar tabulasi dipindahkan pada psikogram, sehingga ada visualisasi yang dapat dilihat secara lebih jelas. Sedangkan visualisasi skor konten bisa diketahui lewat pengisian macam dan jumlah skor konten yang didapat tester dari responnya. Slide selanjutnya. Nah, ini ada berikut tampilan psikogram dan konten. Lalu di sini ada langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama, pindahkan data skor determinan yang telah dimasukkan dalam form tabulation dan scoring sheet pada psikogram sesuai dengan kategori skor yang tersedia pada psikogram tersebut. Lalu yang kedua, buat grafik histogram setelah semua data skor determinan dipindahkan. Lalu yang ketiga, buatlah garis grafik histogram tidak terputus untuk determinan atau main score. Yang keempat, buat garis grafik histogram terputus-putus untuk determinan atau additional score. Lalu yang terakhir atau yang kelima, hitung jumlah masing-masing kategori skor konten yang telah dimasukkan dalam form tabulation dan scoring sheet dan pindahkan jumlah pada kolom konten sesuai dengan kategori skor yang tersedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, lanjut. Di sini terdapat perhitungan relationship among factor. Tahap ini dilakukan apabila analisa akan melakukan interpretasi hasil tes secara kuantitatif dengan tujuan agar hasil tes interpretasi kuantitatif yang diperoleh tersusun secara sistematis. Nah, masing-masing aspek kepribadian yang bisa diungkap dengan tes ini sudah melalui seluruh pertimbangan skor-skor yang ada. Lanjut. Nah, ini ada interpretasi kuantitatif. Nah, di hasil interpretasi ini bisa dibagi terdapat dua cara. Yang pertama ada interpretasi secara kuantitatif dan interpretasi secara kualitatif. Interpretasi secara kuantitatif dapat digunakan apabila jumlah respon testi atas 10 kartu yang diberikan lebih dari 20 respon. Jadi, jika 10 kartu ini lebih dari 20 respon atau testi. Sedangkan untuk interpretasi kualitatif dapat digunakan jika jumlah respon testi untuk 10 kartu kurang dari 20 respon atau testinya. Nah, interpretasi yang digunakan dalam praktikum di atas adalah interpretasi kuantitatif atau sebagai buku acuan yang dipakai kita untuk presentasi ini, kita menggunakan interpretasi kuantitatif. Nah, berikut di samping adalah contoh tabel interpretasi kuantitatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mohon maaf, suaranya masih di mute. Baik, di sini kita lihat kesimpulan dari keseluruhan dari awal tes Rorschach hingga akhir, di mana tes ini menggunakan teknik gambar bercak tinta, tes yang dicetuskan oleh Hermann Rorschach sendiri dimulai itu pada tahun 1960. Sama seperti tes lainnya, tes Rorschach ini memiliki tahap persiapan, seperti mempersiapkan alat tes hingga menjelaskan kepada testi atau klien yang mengikuti tes tersebut. Tes ini memiliki tahap yang kita bisa ketahui dari penjelasan teman-teman tadi, yaitu 4 tahap. Yang pertama ada performance proper, inquiry, ada tahap analogi, dan tahap testing the limit. Di mana pada tahap-tahap masing tersebut memiliki pola bercak dan warna yang berbeda-beda. Setelah pelaksanaan tes, tester hendaknya membuat tahap scoring, tabulasi, dan yang nantinya akan dibuat dalam interpretasi kuantitatif. Pada akhirnya, hal-hal tersebut akan dimuat dalam bentuk laporan hasil tes yang akan ditunjukkan kepada testi atau klien. Baik, itu adalah tes Rorschach yang telah kami presentasikan hari ini. Yang kurang berasal dari kami dan yang lebih berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila terjadi kekurangan, kesalahan, dan kesilapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, kami ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.